Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sejak lama, manusia telah melakukan proses pertukaran ide, informasi, barang, dan lain-lain, sehingga mereka tersambung satu sama lain. Dari sisi teknologi pengangkut, sebagaimana dipaparkan oleh Vaclav Smil dalam Prime Mover of Globalization, The History and Impact of Diesel Engines and Turbines 2010, setidaknya ada 3 gelombang globalisasi. Saya Gina Padiah dalam kesempatan ini akan membahas bagaimana gelombang globalisasi ini berlangsung dari yang hanya memanfaatkan angin untuk menggerakkan kapal hingga penemuan mesin minyak oleh Rudolf Diesel yang merubah masyarakat dunia dalam menggunakan mesin. Gelombang pertama disebut sebagai gelombang perintis yang berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Pada masa ini, layar menjadi penggerak utama. Memanfaatkan angin, layar menggerakkan kapal-kapal dagang melintasi lautan di seluruh dunia. Namun, waktu tempuhnya sangat lama. Memasuki abad ke-19, layar digantikan oleh mesin uap yang menandai dunia memasuki tahap kedua gelombang globalisasi. Mesin uap berhasil menggerakkan kapal barang dan kapal penumpang melintasi benua dan samudra. Setelah itu, dunia memasuki tahap ketiga gelombang globalisasi yang ditandai oleh penggunaan mesin turbin pada pesawat dan mesin diesel pada kapal. Keduanya, khususnya mesin diesel, berhasil menciptakan dunia menjadi satu kesatuan karena membantu mempercepat proses perpindahan barang dan manusia. Atau dalam bahasa Vaclav Smil, telah berhasil menyebabkan pergeseran zaman yang telah menciptakan dorongan terhadap peningkatan dan perluasan ekonomi global. Cerita bermula pada tahun 1878 di Politeknik Munich. Sekali waktu, Rudolf Christian Karl Diesel penasaran oleh ucapan Profesor Gottfried von Lien. Dalam perkuliahan termodinamika, sang profesor menyampaikan bahwa dalam teori Carnot, kalor yang dikonduksikan akan menjadi gas dengan efisiensi dan efektivitas mencapai 90% sehingga sanggup membuat mesin bekerja. Ketika diesel tergerak untuk merealisasikannya, teknologi mesin bukan sesuatu yang asing. Saat itu sudah terdapat mesin uap yang menopang kehidupan masyarakat dunia. Kebutuhan listrik masyarakat, industri, dan transportasi telah bergantung dari operasional mesin yang ditemukan oleh Thomas Newcomen pada 1711, yang kemudian disempurnakan James Watt pada 1768. Selain itu, ada pula mesin bensin ciptaan Nicholas Otto pada 1861 yang menjadi alternatif mesin uap. Namun, kerja kedua mesin itu tidak efektif. Kerja mesin yang besar tidak sebanding dengan energi mekanis yang dihasilkan. Efektivitas mesin uap hanya 6-10%, sedangkan mesin bensin berkisar 14 hingga 17%. Artinya, dari keseluruhan proses kerja, hampir seluruh energi terbuang sia-sia. Hal inilah yang akan dibenahi diesel dengan menciptakan mesin pembakaran internal yang lebih efektif dan efisien. Motivasi diesel lainnya didasari atas keprihatinan terhadap masyarakat Eropa yang tidak mampu mengakses mesin. Karena harganya mahal, mesin hanya bisa dimiliki oleh pabrik-pabrik besar, sementara industri kecil dan masyarakat sipil tidak bisa memilikinya. Maka itu, diesel ingin penemuan mesinnya kelak dapat diakses oleh rakyat kecil, tentu dengan harga dan biaya perawatan yang murah. Uji coba pertama dilakukan pada tahun 1890. Diesel yang lahir pada 18 Maret 1858 kala itu menjadi direktur di perusahaan teknologi pendingin milik von Lien berhasil membuat landasan teoritis untuk mesin barunya. Dalam rancangannya, mesin mula-mula akan mengisap banyak udara untuk masuk ke ruang silinder. Udara tersebut kemudian dikompresi sampai bersuhu dan tekanan tinggi. Kemudian, bahan bakar dimasukkan untuk lebih menaikkan suhu dan tekanan hingga menyentuh angka 250 bar. Bila semua dilewati, maka mesin akan menghasilkan energi mekanis yang sangat besar. Ini jelas berbeda dengan mesin James Watt yang mekanismenya lebih rumit, menggunakan turbin dan banyak katup, atau mesin bensin yang menggunakan busi untuk memantik mesin bekerja. Pada tahun 1893, diesel mulai melakukan pengujian setelah bekerja sama dengan Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Kali ini, ia mengurangi resiko kegagalan dengan mengubah tekanan maksimum dari 250 bar menjadi sekitar 30-90 bar.
Mengutip buku Fundamentals of Automotive and Engine Technology 2014 yang disunting Konrad Reif, setidaknya ada 3 kali percobaan pada tahun 1893 hingga 1897 yang semuanya melewati tahapan sesuai rancangan awal. Agar dapat meyakinkan industri dan publik, Diesel mengundang Profesor Moritz Schroeder dari Munich Technical Universitas. Pada 17 Februari 1897, dilakukan pengujian ulang dan mengonfirmasi bahwa mesin ciptaan Diesel dapat bekerja dengan baik dengan tingkat efisiensi mencapai 26,2%. Diesel kemudian memasarkan mesinnya kepada masyarakat umum. Penemuan yang dinamai mesin minyak ini memang masih jauh dari rancangan awal, namun temuan ini dianggap terobosan yang dapat mengancam keberadaan mesin uap dan mesin bensin, dan ini terbukti ketika mesin uap lambat laun ditinggalkan. Seiring kian berkembangnya pengetahuan dan teknologi, mesin minyak terus mengalami perubahan, baik dari segi ukuran ataupun operasional. Bentuknya disederhanakan menjadi lebih kecil dan kerjanya dibuat lebih efisien. Begitu juga dengan namanya yang kemudian diubah menjadi mesin diesel untuk menghormati jasa Rudolf Diesel. Sejak tahun 1910, mesin diesel telah dipakai industri kecil dan menengah di Eropa dan Amerika Serikat. Bertahun-tahun kemudian, mesin diesel telah digunakan sebagai penggerak kapal, mobil, dan kendaraan lain yang umumnya berukuran besar. Dan penggunaan mesin ini masih berlangsung hingga kiwari, meskipun keberadaannya juga menimbulkan masalah lingkungan karena mengeluarkan polutan yang tinggi. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.